Pemirsa, masih bersama kami dalam MNC News Prime dan kita masih akan membahas terkait dengan pasca kritik Anies Baswedan terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan di era Presiden Joko Widodo yang bisa dibilang kalah dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Masih bersama kami tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP Johannes Joko, analis politik sekaligus yang saat ini juga dikenal lebih dekat dengan Anies Baswedan, Henry Satrio, dan Wakil Ketua Umum atau Waketum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah. Baik, senyumnya Mas Hensat tampak sangat bright ya, sangat terang. Cuma saya lagi-lagi ingin kembali, kita bicara mengenai konteks pembangunan jalan atau infrastruktur deh. Ketika tadi saya tertarik kepada perkataan Mas Johannes begitu, pembangunan apapun itu terutama oleh infrastruktur itu harus sesuai dengan peruntukannya. Monggo mungkin saya penasaran dari data yang didapat oleh KSP begitu. Ketika Presiden atau era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan era Presiden Jokowi saat ini, prioritasnya atau fokusnya kemana-mana saja, Mas Johannes? Ya, kalau kita bicara tentang prioritasnya kan tadi sudah saya sebutkan di awal begitu, Mbak. Kalau saya tidak dalam kapasitas untuk membahas tentang prioritas pemerintahan Presiden SBY begitu, tetapi saya lebih melihat prioritas yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu adalah ada dua, yaitu bagaimana mempercepat mobilitas antar satu daerah ke daerah lain, sehingga waktu itu jalan-jalan pemetaan peta-peta jalan tol yang memang harus segera dikembangkan, maka oleh Bapak Presiden segera dieksekusi. Kemudian juga bagaimana ada distribusi keadilan terutama di pedesaan, dan salah satunya adalah bagaimana infrastruktur di desa itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, mereka melakukan pembangunan melalui dana desa begitu, Mbak. Dan ini kan sebenarnya kalau kita mau melihat ini menjadi pas ketika tadi saya sampaikan bahwa pemerataan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi ini dengan konsep gagasan besar Indonesia sentris itu betul-betul terwujud hari ini, setidaknya dengan salah satu parameter paling gampang adalah parameter Gini rasio tadi yang berkurang, dan ketimpangan itu menjadi semakin gapnya semakin kecil. Dan yang kedua adalah kalau kita mau melihat bagaimana pengembangan infrastruktur terutama infrastruktur tol ini telah terjadi perubahan paradigma, terutama misalnya kalau kita lihat di jalur-jalur sekitar Pantura begitu. Dulu ketika saya orang Solo mau ke Jakarta, kalau mau pulang dari Jakarta ke Solo itu sebelum ada jalan tol nyambung di era tahun 2013-2014 saya butuh waktu antara bisa 10 sampai 15 jam begitu, Pak. Tetapi sekarang dengan munculnya jalan tol yang dikembangkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, kemarin aja saya dari Jakarta ke Solo itu hanya butuh waktu 5-6 jam. Ini artinya apa? Daerah-daerah di sekitar pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu dituntut untuk melakukan perubahan paradigma. Paradigma yang dulunya daerah-daerah mereka merasa sumbernya menjadi daerah transit, sekarang paradigmanya adalah menjadi daerah destinasi. Dan ketika itu menjadi daerah destinasi, maka pertumbuhan ekonomi itu menjadi tumbuh karena pusat-pusat ekonomi itu berkembang di wilayah-wilayah tersebut. Baik misalnya dari pariwisata, industri, kemudian ekonomi kerakyatan, pertaniannya gitu, Pak. Oke, makanya kenapa jalan desa ya hitungannya dikejar begitu di era pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi pertanyaan saya, anggarannya memang sekecil itu yo, Mas? Secili itu 2.778 triliun. Jauh lebih kecil daripada era Presiden SBY. Kalau dari sisi anggaran ini kan sebenarnya kan efisiensi kan, Mbak, efisiensi dan pengawasan sejauh mana memang pembangunan itu bisa dilakukan. Kalau kita mau tanya tentang menjadi fokusnya tentang anggaran jalan desa misalnya begitu, Mbak. Jalan desa ini kan yang dibangun itu melalui anggaran dana desa. Dana desa kalau berdasarkan hitungan kami itu total hampir mendekati angka dari 2015 sampai 2022 7 tahun itu 470 triliun. Walaupun 3 tahun terakhir kemarin tahun 2020, 2021, 2022 dana desa itu juga mengalami refocusing dan realokasi anggaran terutama karena pandemi COVID-19. Jadi kalau kita mau melihat, Mbak, sebenarnya pemerintahan Bapak Presiden Jokowi ini mengalami satu masa di mana masa ini kita sama-sama
bahasanya hibernate lah ya begitu, tidak maju ke depan pada era pandemi COVID-19 gitu. Karena bagaimanapun juga ada prioritas penanganan agar kita menyelamatkan nyawa anak bangsa dari ancaman COVID-19, Mbak. Nah, itu ada pergeseran prioritas atau fokus juga dari pemerintahan. Nah, Mas Henry, kalau begitu caranya berarti kita bisa bilang kalau mau komparasi ya enggak apple to apple gitu kalau melihat bagaimana anggaran dana yang dialokasikan. Oke, saya coba jabarkan ya. Kalau misalnya era Presiden Pak SBY begitu, era Presiden Pak SBY 824-an triliun begitu, kemudian berhasil membangun sekitar atau bertambah 144.825 km panjang jalan total atau total jalan nasional begitu. Sementara di era Pak Jokowi anggarannya 2.778 triliun, kemudian bisa menambah 30.613 km, kemudian ditambah jalan desa. Saya mungkin koreksi saya kalau saya salah. Kalau jalan desa ini akan ditambahkan apa tidak gitu dengan 316.590 km. Terus kemudian ditambah infrastruktur pendukung lainnya seperti tadi bendungan, bandara, jembatan dan sebagainya seperti itu. Ya lagi-lagi aku jelek kalau matematika, Mas Hensat, Mas Johannes dan juga Kang Ferry gitu, itu coba komparasinya bagaimana ya? Mungkin bisa nanti dijabarkan juga oleh teman-teman. Mas Hensat, gimana itu mau bikin komparasi? Iya, kalau dikomparasi ya satu persatu aja kan. Bahkan ada data yang menyatakan bahwa jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintahan Pak Jokowi itu cuma terbangun 592 km katanya. Jadi memang kalau kemudian jadi hebat-hebatan ya repot juga gitu. Pak SBY, tadi misalnya Pak Joko sudah sebutkan, Mas Joko sudah sebutkan bahwa kita tertolong sekali tuh dengan jalan tol yang dibangun oleh Pak Jokowi. Iya, tertolong. Saya juga kalau ke Semarang, Solo sekarang pakai jalan tol Pak Jokowi dan itu keren banget. Nah ini kan kemarin yang dibahas adalah komparasi dari biaya yang digunakan oleh Pak SBY dan Pak Jokowi. Tadi Mas Joko membantah katanya 2.700-an triliun itu, 2.770-an triliun itu semua, ada jembatan, ada bendungan dan lain-lain. Tapi data yang saya baca ini di berbagai media justru memang itu hanya jalan saja, makanya perbandingannya itu jadi mahal sekali. Di Pak Jokowi mengambil 2.778 triliun untuk membangun jalanan yang tadi berapa itu totalnya sudah kita bahas dulu jumlahnya gitu ya. Jadi makanya perdebatan itu yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah adalah itu data yang ada yang beredar ya. Apakah memang sudah tepat atau belum ya? Kalau belum tepat ya mumpung ada di pemerintahan, jadi BPS-nya bisa dikoreksi langsung tuh Mas Yung, karena memang data yang diterima dan beredar di media-media adalah demikian. Terutama tadi misalnya jalan nasional yang hanya 592 km yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan itu datanya memang itu. Jadi kalau kemudian ada yang lebih panjang, yang paling panjang memang dari data yang beredar pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dari sisi jalan tol. Nah jalan tol memang dia paling panjang. Nah data-data itu menurut saya dengan diangkatnya data ini Mas Anies yang membacakan data-data di berbagai media, itu bisa menjadi koreksi internal juga kepada pemerintah untuk cek and recheck lagi dengan data yang dikeluarkan oleh BPS dan Kemen PUPR gitu ya. Oke. Gitu, Pak. Baik, ya sama-sama berarti apapun itu kalau misalnya memang harus butuh pembaharuan, butuh kritik atau butuh kekinian gitu, data yang harus terkinikan ya mau nggak mau kan harus dilakukan ya demi supaya sumber informasinya sahih dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah kalau untuk Anda Kang Ferry, mungkin lagi-lagi ketika kita bicara mengenai kalau misalnya kita komparasi data gitu kan harus apple to apple, kemudian juga harus bicara mengenai peruntukannya sama begitu. Nah mungkin bisa menjadi sebuah masukan untuk para calon yang akan berlaga begitu dalam Pilpres 2024 ini, gimana sih sebenarnya kalau kita harus menyajikan sebuah data yang baik begitu? Iya Mbak Fani, tadi kalau saya coba lihat komparasi yang memang tadi Mas Hensa sampaikan di kata data, misalnya
Pak SBY ada 144.000 misalnya, terus di Pak Jokowi ada 30,30 ribu lebih, di zaman Bu Mega ada 24.000. Saya pikir ini juga perlu kita lihat secara lebih detail gitu kan. Dan kita juga kalau toh memang itu nanti dikomparasikan dengan soal anggaran, itu kan juga tidak apple to apple ketika melihat kondisi-kondisi seperti itu. Jadi ini yang memang menjadi poin yang pentingnya. Nah, saran saya kan tadi dengan adanya kondisi seperti ini ya harus kita lihat. Ini urusan data ini urusan penting sekali Mbak Fani, karena tidak hanya data urusan terkait dengan soal infrastruktur, nanti urusannya nanti dengan data kependudukan juga nanti akan repot juga kalau kita bandingkan kan seperti itu. Nah ini yang penting harus kita coba upayakan ke depannya. Nah ke depan saya pikir ini kan nantinya kan tidak hanya kita terjebak dengan soal urusan-urusan figuritas, tapi urusan-urusan bagaimana kita membangun sebuah gagasan kebangsaan misalnya 10 atau 20 tahun ke depan. Apalagi kita menghadapi Indonesia emas misalnya di tahun 2045 seperti itu. Nah, oleh karena itu ini yang harus kita kuatkan dalam proses kontestasi yang ke depannya. Kalau toh memang mau dikomparasikan dengan, atau kalau kita toh mau disertakan satu budgetnya, misalnya anggarannya seperti itu, yaitu harus juga disertakan misalnya nanti ke depannya ada sebuah gagasan untuk membangun sebuah infrastruktur yang ada, yang itu nanti akan bernilai seperti ini. Nah nanti kan juga harus dikorelasikan dengan inflasi dan lain sebagainya. Tapi betul tadi kata Pak Joko tadi, juga kita harus melihat soal Gini rasio, karena ini soal ketimpangan ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita coba lihat. Salah satu aspek yang juga penting ini kan bagaimana ketika infrastruktur ini juga diupayakan lebih baik lagi. Nah ini yang gagasan-gagasan ini harus kita kedepankan. Tapi saya sih kurang pas ya, kalau toh memang harus banding-membandingkan gitu kan. Karena tadi betul bahwa setiap era itu ada pemimpinnya, setiap pemimpin itu ada eranya. Jadi ruang-ruang itu yang nanti harus kita coba hindari gitu kan. Kita harus continue lah dari zaman Pak Soekarno sampai sekarang ini kan harus continue. Indonesia itu harus terus ke depan, harus terus bergerak ke depan dan harus berkontinuitas tanpa harus tersekat dengan hasil-hasil yang ada. Kan semuanya kan untuk membangun bangsa, bukan untuk membangun partai, bukan untuk membangun koalisi, tapi ini membangun Indonesia ke depan. Merah putih ini kan harus tegakkan gitu, Mbak. Jadi ini yang saya pikir ke depan ruang-ruang gagasan ini harus terus diupayakan. Sangat bernas sekali kalau memang ini terus diupayakan terus-menerus. Dan yang lainnya adalah bagaimana orang-orang yang nanti akan berkontestasi, tokoh-tokoh bangsa yang nanti akan berkontestasi itu betul-betul menampilkan ruang-ruang yang memang lebih terbuka lagi untuk melihat bagaimana Indonesia ke depannya yang harus ditata lebih baik lagi seperti itu. Jadi ini yang memang poin-poin pentingnya, Mbak. Oke. Adu gagasan ya untuk 2024 seperti itu. Tapi lagi-lagi seperti tadi kalau mengambil konklusi dari Mas Henry, Mas Johannes dan juga Kang Ferry, ada baiknya juga untuk tadi sumber data tetap lagi-lagi harus dielaborasi ya, dijelaskan lebih detail. Jadi kalau misalnya mau bikin komparasi itu kita tidak terjebak begitu dengan subjektivitas ya. Apalagi untuk saya misalnya nanti kalau saya mau bikin tesis begitu saya tahu informasi atau sumbernya ini sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan disertasi ya Mbak ya, tesis ya? Kenapa? Jangan pakai hati, Kang Ferry. Gini emang, tapi memang harus komprehensif sih melihatnya. Saya setuju tuh. Jadi kayak misalnya pada saat bicara budget infrastruktur, kemudian panjang data, panjang jalan, itu juga harus dikomparasikan dengan tadi Gini rasio, kemudian dengan penggunaan hutang atau berapa kenaikan hutang, kemudian juga kenaikan ekonomi dan lain-lain. Karena satu persatu itu pasti ada kaitannya gitu ya. Ya mungkin naik hutangnya 7.733 triliun, tapi jalan tolnya bisa panjang, Gini rasionya kecil gitu misalnya. Kayak gitu-gitulah.
Oke, Kalau ya. menurut saya sih. Monggo ya, berarti nanti setiap pihak-pihak yang nanti Pak. kalau menyajikan data juga lebih komprehensif begitu ya, tidak Jadi dipotong. Mbak Fani sudah Yes. oke sekarang, sudah jelas? Baik, sudah cukup jelas. Jelas banget Mas Henry. Mas Henry, makasih loh, Mas Johannes dan Sama-sama. juga Kang Ferry. Terima kasih Mbak banyak Fani, atas waktunya. Mas Joko, Kang Sama-sama. Ferry. Masih mau diganggu lagi lah ya di lain Mas kesempatan Mas ya, Joko. masih panas lah Baik. pembahasan Mas sampai pemilu Hensat, 2024. Mas Ferry, sip. Monggo, Oke, salam sehat pamit ya. selalu. Selamat malam, sampai Oke. jumpa lagi Bapak-bapak. Assalamualaikum. Salam.